Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan perawat, pejuang P3K. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di sini aku bakal sharing lagi soal-soal kompetensi teknis keperawatan. Di sini aku udah nyiapin 5 contoh soal tentang komunikasi terapeutik ya, yang sesuai dengan FR tahun lalu dan kisi-kisi dari Permenpan. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama, yang kedua, 3, 4, dan 5. Mungkin teman-teman bisa dijawab dulu ya sama komen di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita langsung bahas soal yang pertama ya. Nah, di sini aku baca pertanyaan dulu ya, karena aku biasanya pas ujian kemarin tuh aku baca pertanyaan dulu gitu, biar aku fokus sama apa yang ditanya gitu. Nah, di sini dari 5 pernyataan di atas, manakah yang merupakan hubungan komunikasi terapeutik antar perawat dan pasien? Oke, kita lihat di sini ada 5 pernyataan. Yang pertama itu terjadi untuk tujuan yang spesifik. Yang kedua, dibangun atas dasar kebutuhan bersama. 3, terjadi secara spontan. 4, informasi yang disampaikan hampir sama di antara pihak yang terlibat. 5, orang yang terlibat spesifik. Nah, jadi yang ditanya di sini komunikasi terapeutik ya, yang mana yang termasuk hubungan komunikasi terapeutik gitu. A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 1 dan 5, E, 2 dan 5. Nah, menurut teman-teman yang udah teman-teman jawab tadi, apa kira-kira jawabannya nih? Oke, sebelum kita bahas ke jawabannya, kita akan bahas sedikit ya. Apa sih komunikasi terapeutik dalam keperawatan itu sendiri? Apa bedanya dengan komunikasi biasa atau komunikasi sosial? Kita tahu komunikasi terapeutik itu dia komunikasi yang bertujuan untuk terapi ya, dimana kita saat melakukan komunikasi terapeutik itu di situ ada suatu tujuan gitu. Tujuannya adalah untuk membantu mengatasi masalah si pasien dan memenuhi kebutuhan dia untuk mencapai derajat kesehatan. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita tuh harus bisa membedakan dulu hubungan komunikasi terapeutik dan hubungan komunikasi sosial. Nah, kalau untuk komunikasi terapeutik, dia tuh terjadi dengan adanya tujuan yang spesifik gitu ya, adanya tujuan tertentu. Misalnya kita mau ngajarin pasien itu cara batuk efektif. Tujuannya apa? Supaya si pasien itu mampu mengeluarkan dahak gitu. Kalau misalnya hubungan komunikasi sosial itu dia tuh terjadi kayak spontan aja gitu, nggak ada tujuan yang harus dicapai kayak gitu. Kemudian kalau hubungan komunikasi terapeutik, dia tuh orang-orang yang terlibat itu spesifik ya, kayak ada perawat, ada pasien gitu. Sedangkan kalau sosial, dia tuh orang-orang yang terlibat itu bebas kayak gitu, bisa siapa aja. Nah, terus kalau hubungan komunikasi terapeutik lagi, dia tuh antara perawat dan si pasien itu memberikan informasi yang berbeda kayak gitu, tergantung permasalahan dan kebutuhan masing-masing pasien. Sedangkan kalau sosial itu informasi yang disampaikan itu hampir sama ya antara orang-orang yang terlibat gitu. Terus kalau komunikasi terapeutik lagi, itu dibangun atas dasar untuk memenuhi kebutuhan pasien tadi, untuk meningkatkan derajat kesehatan si pasien ya. Sedangkan kalau sosial itu dibangun itu atas kebutuhan bersama ya, orang-orang yang terlibatnya gitu. Nah, jadi dari 5 pernyataan ini, kira-kira yang mana nih? Kalau yang pertama itu terjadi untuk tujuan yang spesifik. Nah, ini benar ya. Ini merupakan hubungan komunikasi terapeutik, yaitu ada tujuan tertentu yang akan dicapai gitu. Kemudian yang kedua, dibangun atas dasar kebutuhan bersama. Nah, ini tidak ya, ini komunikasi sosial. Kemudian terjadi secara spontan. Nah, ini juga komunikasi sosial. Yang keempat, informasi yang disampaikan hampir sama di antara pihak yang terlibat. Ini komunikasi sosial. Yang kelima, orang yang terlibat spesifik. Nah, ada perawat, ada pasien. Nah, ini komunikasi terapeutik. Berarti dari kelima pernyataan ini, yang benar adalah yang termasuk hubungan komunikasi terapeutik itu 1 dan 5. Berarti jawabannya adalah opsi D. Ini salah. Oke, cukup jelas ya teman-teman.
Lanjut ke soal nomor 2 dengan pertanyaannya, hal tersebut merupakan kegiatan komunikasi terapeutik pada fase. Berarti yang ditanya di soal ini adalah fase komunikasi terapeutik ya. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan perawat saat melakukan tindakan pada pasien yaitu mengucapkan salam, melakukan evaluasi dan validasi perasaan, menjelaskan tujuan tindakan, melakukan kontrak waktu dan tempat. Nah, dari pernyataan ini termasuk ke fase komunikasi terapeutik. A. Fase pra-interaksi, B. Orientasi, C. Kerja, D. Terminasi, dan E. Validasi. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, langsung kita bahas aja ya. Jadi ada beberapa tahapan ya dalam komunikasi terapeutik, yaitu ada fase pra-interaksi, ada fase orientasi, ada fase kerja, dan ada fase terminasi. Tidak ada ya fase validasi, berarti ini udah salah. Oke, berarti tinggal opsi A, B, C, dan D. Nah, kita harus tahu dulu fase pra-interaksi itu apa. Fase namanya juga pra-interaksi, berarti sebelum kita melakukan interaksi dengan pasien ya. Seperti ini fase awal sebelum kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan pasien. Jadi kita lebih ke bagian persiapan diri kita sendiri gitu untuk berinteraksi dengan pasien, sama kita harus mengetahui pasien yang akan kita temui, seperti kayak diagnosisnya, nama lengkap gitu, keluhannya apa, dan tindakan yang akan kita lakukan itu apa gitu. Itu masuk ke fase pra-interaksi ya. Jadi persiapan awal sebelum kita berinteraksi dengan si pasien untuk melakukan tindakan. Berarti bukan yang opsi A. Kemudian yang B itu adalah fase orientasi. Nah, fase orientasi ini adalah fase interaksi awal yang dilakukan perawat dengan si pasien. Nah, jadi di fase ini kita udah bertemu dengan pasien kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada fase orientasi ini. Yang pertama, tentu kalau kita mau melakukan tindakan gitu, kita harus mengucapkan salam dulu dong ya sama pasien, mengucapkan salam. Kemudian kita di sini juga kita memperkenalkan diri kayak gitu. Kemudian melakukan evaluasi dan validasi perasaan pasien, sama menjelaskan tujuan tindakan, kontrak waktu dan tempat dilakukan tindakan. Nah, berarti ini masuk ke fase orientasi. Berarti jawaban yang tepat orientasi ya. Oke, untuk fase kerja itu adalah dilakukan setelah kita melakukan tahap-tahap yang ini tadi, tahap-tahap si orientasi tadi. Kita udah kenalan, udah jelasin apa yang udah validasi perasaannya, kita udah jelasin tindakan yang akan kita lakukan kayak gitu, udah kontrak waktu, kontrak tempat, pasiennya sudah setuju gitu. Baru pada fase kerja ini kita melakukan apa yang ingin kita lakukan. Misalnya mau ngajarin batuk efektif, ya kita mengajarkan batuk efektif. Nah, pada fase kerja ini kita juga harus memperhatikan komunikasi ya, harus ada komunikasi. Misalnya kayak tindakan lain, pasang infus. Nah, pada saat kita memasukkan aboket gitu, kita harus kasih tahu, Bu, ini saya masukkan ya jarumnya, mungkin akan terasa sedikit sakit, tapi Ibu bisa tarik nafas, bisa rileks, ya kayak gitu. Jadi supaya si pasiennya itu nggak kaget gitu saat kita tindakan gitu. Jadi tetap ada komunikasi. Terus fase terminasi ini merupakan fase akhir ya setelah kita lakukan tindakan gitu. Jadi kalau tindakan udah selesai, kita kasih tahu pasiennya, Bu, ini udah selesai, misalnya dipasang infus kayak gitu. Terus kita evaluasi lagi perasaan dia, gimana perasaannya kalau pas udah dipasang infus itu kayak gitu. Sama misalnya kalau ada tindak lanjut selanjutnya, rencana tindak lanjut selanjutnya, di sini juga kita bisa kasih tahu gitu, sama apa kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi opsi C dan D juga bukan ya. Jadi yang tepat itu adalah
opsi B, fase orientasi. Oke, lanjut ke nomor 3 dengan pertanyaan ini yang ditanyakan adalah kecuali ya. Nah, berarti yang bukan. Berikut ini merupakan sikap terapeutik perawat pada aspek dimensi respon psikologis yang harus dipertahankan saat berkomunikasi dengan pasien, kecuali A. Ikhlas, B. Menghargai, C. Simpati, D. Empati, dan E. Konkret. Nah, jadi aku langsung bahas aja ya. Sikap kita sebagai perawat itu dalam melakukan komunikasi terapeutik saat berinteraksi dengan pasien, ini ada beberapa respon yang kita ya sebagai perawat yang harus ada gitu ya. Jadi kita bahas dulu. Yang A merupakan ikhlas. Ikhlas itu yaitu kita melakukan sesuatu itu dengan tulus ya, tidak terpaksa. Kemudian yang B itu menghargai dengan kita tidak mengejudge atau menghakimi seseorang gitu. Kemudian simpati ini kita merasakan yang dirasakan orang lain, tapi kita cuma sebatas iba aja gitu, kasihan banget ya gitu. Sedangkan empati kita itu memahami apa yang dirasakan sama orang lain dan juga kita peduli gitu. Sedangkan konkret ini adalah kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yang spesifik, yaitu yang jelas gitu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau ambigu ya pada orang lain saat kita menyampaikan sesuatu gitu. Nah, jadi dari pembahasan ini kira-kira yang mana nih respon psikologis yang harus ada pada kita perawat gitu saat melakukan komunikasi terapeutik ketika berinteraksi dengan pasien? Ikhlas, tentu ya. Kita harus ikhlas dalam memberikan tindakan pada pasien, kayak itu harus tulus, nggak terpaksa gitu. Ini aku karena kerja aja nih makanya terpaksa, nggak gitu ya. Tapi benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati demi kesembuhan si pasien itu. Kemudian menghargai. Berarti kita nggak menjudge pasien, misalnya kita lakukan pemasangan infus, pasiennya agak sedikit mungkin dia nyeri sampai dia menjerit gitu, jadi kita nggak judge, masa ditusuk sedikit doang sampai menjerit-jerit gitu. Jadi kita nggak ngejudge ya, tapi kita saling menghargai aja mungkin. Kemudian simpati tadi kasihan ya, cuma kasihan doang gitu, ini jelas ya. Ini bukan merupakan respon yang harus ada gitu ya saat kita berinteraksi dengan pasien, masih kita cuma kasihan doang gitu. Nah, kemudian kalau empati tadi di sini ada rasa kepedulian gitu. Jadi dengan kita berempati, dengan kita memahami apa yang dirasakan oleh pasien, jadi kita lebih tahu gitu apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Tindakan apa nih kira-kira yang tepat gini untuk mengatasi masalah si pasien itu gitu, biar mencapai derajat kesehatannya. Ini juga termasuk ya. Sedang konkret tadi penyampaiannya itu harus jelas, ini juga termasuk. Berarti kan dari pertanyaan yang ditanya kecuali, berarti jawaban yang tepat itu adalah simpati. Oke, cukup jelas. Nomor 4 dengan pertanyaannya adalah sikap yang harus diperhatikan perawat saat melakukan komunikasi terapeutik pada pasien adalah A. Berkomunikasi dengan suara pelan, B. Berkomunikasi dengan pasien sambil membuka laptop, C. Duduk di samping pasien, D. Duduk dengan menyilangkan kaki, E. Duduk menghadap pasien. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau yang A, berkomunikasi dengan suara pelan. Nah, ini kurang tepat ya. Karena di sini opsinya berkomunikasi dengan suara pelan. Harusnya kita berkomunikasi dengan suara yang jelas ya, yang dapat didengar oleh si pasien gitu. Kemudian yang B, berkomunikasi dengan sambil membuka laptop. Nah, ini tidak sopan ya. Meskipun saat berkomunikasi kayak kita lagi anamnesis pasien, meskipun kita sambil mencatat di laptop, tapi kesannya itu tidak sopan ya sama pasien ya. Saya duduk di samping. Nah, harusnya saat kita berinteraksi dengan pasien, kita harusnya duduk di sebelah mana? Di depan kah, berhadapan dengan pasien, di samping? Tentunya di depan dong ya, jadi saling berhadapan. Nah, ini tidak tepat. Kemudian yang D, duduk dengan menyilangkan kaki. Ini juga menunjukkan ketidak sopan santun kita.
Kemudian yang E, menghadap pasien. Nah, ini adalah jawaban yang benar ya. Jadi ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan gitu ya selama kita berinteraksi dengan pasien. Kayak duduknya itu, posisinya itu berhadapan dengan pasien gitu. Kemudian kita juga melakukan kontak mata dengan pasien, dan sikap yang terbuka, sikap yang siap gitu ya, tidak melakukan gerakan-gerakan yang nggak perlu gitu, tidak menyilangkan kaki gitu, dan sebagainya. Kemudian juga kita perlu memberikan kayak sentuhan gitu ke pasien ya, untuk memberikan support gitu. Nah, jadi jawaban ini yang benar adalah opsi E. Oke, untuk soal yang terakhir, nomor 5, pertanyaannya adalah hal yang harus diperhatikan perawat dalam berkomunikasi dengan klien agar tujuan tercapai. Oke, kita baca kasusnya. Perawat melakukan home visit pada seorang lansia berusia 79 tahun yang tinggal sendiri. Saat melakukan komunikasi, klien tersebut terlihat kurang memberikan respon dari sikap pertanyaan yang diajukan oleh perawat. Nah, jadi hal yang harus diperhatikan oleh perawat ini agar tujuan di dalam berkomunikasi itu tercapai adalah A, menggunakan suara yang keras, B, menggunakan kata yang sederhana, C, memberikan bahasa isyarat, D, meminta bantuan keluarga, E, meminta bantuan penerjemah. Kita lihat di kasus ini pasiennya itu lansia, umur 79 tahun, tinggal sendiri. Nah, saat si perawat ini mengajukan pertanyaan, si pasiennya ini kurang memberikan respon ya. Nah, jadi apa nih yang harus dilakukan oleh perawat gitu supaya tujuan dari dilakukannya home visit hari ini itu tercapai gitu, tujuan yang ingin dicapai itu tercapai gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan suara yang keras. Nah, kita lihat dari umur si pasien ini 79 tahun, berarti udah terganggu lah ya pendengarannya tuh, makanya dia memberikan kurang respon gitu saat ditanya gitu. Nah, yang pertama kan opsi yang A, menggunakan suara yang keras, ini tidak tepat ya, karena saat kita berinteraksi dengan lansia itu suara yang kita gunakan adalah suara yang bisa didengar oleh lansia, suara yang tegas gitu ya, bukan suara yang keras gitu. Kemudian menggunakan kata yang sederhana. Nah, ini benar ya. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu adalah kata-kata yang singkat, padat, jelas, yang langsung bisa diterima dan dimengerti oleh lansia tersebut. Jadi dengan memperhatikan tidak adanya istilah asing gitu ya. Jadi dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti, dan pertanyaannya itu langsung kayak to the point. Jadi saat kita sampaikan itu langsung pada intinya gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan bahasa isyarat. Tidak ya, karena pasiennya itu tidak bisu ya, karena si lansia ini tidak bisu. Kemudian yang D, meminta bantuan keluarga. Sedangkan di kasus ini kita tahu lansia ini tinggal sendiri gitu. Jadi gimana kita bisa menghubungi keluarganya gitu. Sedangkan di rumah itu cuma dia tinggal sendiri, tepat ya. Kemudian yang E, meminta bantuan penerjemah. Nah, untuk apa? Ini juga tidak perlu, karena di sini tidak ada keterangan kalau adanya perbedaan bahasa gitu ya. Misalnya lansia ini menggunakan bahasa daerah yang dia nggak kurang mengerti bahasa Indonesia, ini nggak ada ya. Berarti cukup jelas ya teman-teman. Jadi komunikasi yang harus benar-benar diperhatikan ketika kita berhadapan dengan seorang lansia adalah menggunakan bahasa yang jelas gitu, yang bahasa yang menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas gitu. Kemudian menggunakan suara yang tegas gitu ya, bukan suara yang keras sampai harus berteriak-teriak gitu. Sama harus memperhatikan lingkungan sekitar itu nggak bising kayak gitu, karena kalau bising akan mengganggu gitu. Oke, sekian dulu pembahasan soal tentang komunikasi terapeutik. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan pejuang P3K perawat. Aku doakan semoga teman-teman semua yang nonton video aku bakal lulus tahun ini. Amin. Tetap semangat terus belajarnya. Jangan lupa untuk like, komen,
dan share video aku, sama jangan lupa subscribe ya, dan nyalain notifikasinya, karena aku bakal sering upload ngebahas soal-soal P3K sesuai dengan FR dan kisi-kisi dari Permenpan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.